Salam, selamat malam. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak terima pujian, hormat dan kemuliaan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati kita sembah Dia, kita puji Dia, karena Dia yang layak ditinggikan, karena Dia yang layak dipermuliakan, sebab Dia Raja, sebab Dia Allah, sebab Dia Guru besar agung mulia buat setiap kita pribadi yang percaya kepada Dia. Haleluya. Mari kita angkat pujian, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu ku rasakan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Salam Pak Joko Warsito, Tuhan memberkati. Kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Salam Aprilia, Tuhan memberkati. Kanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa. Salam Bu Santi, Tuhan memberkati. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Salam Bapak Sutrimo, Tuhan memberkati. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini.
rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Yesus. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Salam Natalia, salam Pak Dwi, Tuhan memberkati. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi Sekarang ini curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Curahkanlah Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Yesus, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya, amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Yesus, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Salam Dr. Eri, Tuhan memberkati. Mujizat terjadi di tempat ini. Glory bagi Yesus, glory bagi Raja kami. Haleluya. Dicurahkan kuasa Roh Kudus atas pribadi demi pribadi. Haleluya. Dicurahkan, dikenapi janji Tuhan atas setiap kita. Itulah misimu Tuhan. Roh-Mu tercurah atas setiap pribadi yang percaya, pribadi yang bertekuk lutut di hadapan Tuhan, yang mengaku dengan lidah bahwa Engkaulah Tuhan, yang bertelut menyembah Engkau. Haleluya.
negeri kami Indonesia. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Salam Ibu Setiorini, Tuhan memberkati. Salam Bu Tentrem, Tuhan memberkati. Curahkanlah kuasa-Mu Yesus. Mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya, amin. Curahkanlah kuasa-Mu Yesus. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, curahkanlah. Dengan segenap hati kami mohon belas kasihan-Mu Bapa. Haleluya. Begitu banyak pribadi lepas pribadi yang membutuhkan mujizat-Mu, pertolongan-Mu. Mereka rindu berjumpa muka dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat Salam Mbak Ade, Tuhan memberkati. Selamat malam. Haleluya. curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi. Lebih lagi katakan curahkanlah. Curahkanlah Kuasa-Mu Tuhan. mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Mujizat terjadi. sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Yesus. Mujizat terjadi. Di tempat ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Salam Ibu Susilowati, Tuhan memberkati. Kuasa-Mu Yesus. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Haleluya. mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah Kuasa-Mu Yesus. Mujizat. terjadi di tempat. Haleluya, amin. Roh Kudus dicurahkan. Kuasa-Mu Yesus. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah. Curahkanlah
Bisa terjadi sekarang ini. Haleluya, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Mujizat terjadi saat firman disampaikan. Seperti waktu Petrus khotbah 3.000 jiwa bertobat. Demikianlah kami malam hari ini. Kami rindu melalui live kami malam hari ini 31 Mei 2020. Kuasa-Mu dinyatakan. Hari ini kami memperingati hari Pentakosta, di mana Roh Allah dicurahkan. Roh Allah dicurahkan hari lepas hari di dalam hidup kami. Demikian kami rindu Roh-Mu dicurahkan. Kami rindu kami menjadi pribadi yang berkualitas di hadapan-Mu. Pribadi yang memiliki hati yang takut kepadamu. Pribadi yang mengerti siapa dan mengenal siapa Kristus, Sang Mesias yang kami sembah. Terima kasih Roh Kudus. Engkau bebas bekerja. Nyatakan kuasa-Mu. Engkau bebas leluasa bekerja. Engkau Raja. Bebas Engkau bekerja. Waktu-Mu Tuhan. Berfirmanlah kepada kami. Kami merindukan Engkau. Kami menantikan Engkau. Kami haus dan lapar akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, salam Dina, Tuhan memberkati. Halo, salam, salam, salam. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, hari lepas hari kita wajib mengucap syukur. Karena Roh Allah dicurahkan buat saya dan saudara. Tanpa Roh Kudus, kita nggak ada sampai hari ini, saudara. Tanpa Roh Kudus, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Hari ini, saudara, kita terima. Seberapa iman saudara, percaya saudara, kita akan terima urapan yang baru, kuasa yang baru dari Tuhan Yesus Kristus. Karunia, talenta Tuhan curahkan di dalam setiap hidup kita, pribadi lepas pribadi. Saudara yang dikasih Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, karena Roh Kudus, semua karena Roh Kudus, saudara ya. Mari kita belajar, saudara. Kita wajib berbahagia mengucap syukur karena dicurahkannya Roh Allah. Saat Dia naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan buat saya dan saudara. Tapi bagaimana pertanyaannya, saudara? Bagaimana kita melihat pribadi-pribadi yang tidak tahu apa-apa tentang Roh Kudus ini? Bahkan hidupnya hari lepas hari sama seperti yang dulu. Gak ada berubah. Mari malam hari ini kita mulai belajar. Kita rubah paradigma kita, cara berpikir kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari Pentakosta hari ini kita peringati hari turunnya pencurahan Roh Kudus. Saudara yang untuk pertama kali, saudara, hari Pentakosta diperingati waktu itu oleh bangsa Yahudi. Saudara yang dikasihi, di mana memang tersurat bagi mereka bahwa mereka wajib untuk merayakan hari tersebut. Dan malam hari ini, saudara, saya tadi sampaikan kalau kita ini dibaptis Roh satu kali seumur hidup. Tapi kalau dipenuhi harus setiap hari. Setiap hari kita harus minta dipenuhi Roh Kudus. Up to date, selalu baru. Ya, kita setiap hari harus minta, Tuhan penuhi kami dengan urapan-Mu yang baru. Orang yang memiliki keintiman, memiliki persekutuan dengan Roh Kudus, hari lepas hari selalu baru. Gak loyo-loyo. Selalu tampil beda. Selalu memiliki inspirasi. Karena guru besarnya Roh Kudus. Jadi adalah sukacita. Heran saya kalau masih ada orang yang tidak bersukacita.
Roh Kudus dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Saat Yesus naik ke surga, Dia berikan Roh Kudus, Roh penghibur, Roh yang penuh dengan damai sejahtera. Heran kalau orang suka memilih untuk menyusahkan diri sendiri. Lah ya, wong Roh sudah dicurahkan, Dia ada di bumi bersama saya dan saudara yang percaya. Kenapa membuat diri kita susah sendiri? Karena kita tidak percaya. Jadinya menyalah-nyalahkan di sekitar kita. Tapi kalau kita percaya, wow, luar biasa. Seperti tadi pujian, kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Curahkanlah Roh-Mu atas setiap kami. Curahkan Roh-Mu atas setiap kami. Hari lepas hari. Minta saudara. Setiap terbit matahari bangun tidur minta. Minta, saya juga minta. Curahkan Roh-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan. Urapi dengan urapan yang baru di dalam nama Yesus. Minta kuasa Roh Kudus. 2000 tahun yang lalu, saudara, saat Dia sudah terangkat ke surga, Dia curahkan Roh itu buat saya dan saudara. Makanya nggak ada alasan kita nggak mengucap syukur. Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus selalu bahagia, bersuka cita. Amin. Roh Kudus dicurahkan. Amin. Roh Kudus dicurahkan. Roh itu yang menjadikan kita strong, memiliki kekuatan yang baru hari lepas hari, yang mengubahkan cara berpikir kita, yang mengubahkan karakter kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita buka dulu di dalam 2 Korintus. Saya nanti minta tolong Mas Dipta. Terima kasih Pak Joko sudah mengirim putranya buat kami. Haleluya. Ya, keterbatasan Ria Tuhan mengerti tanpa kita minta loh saudara. Beliaunya bergabung, kita tidak minta, tidak berani kita meminta. Tapi puji Tuhan tadi Mas Dipta di season kedua datang. Haleluya ya. Memang kita membutuhkan pelayan-pelayan Tuhan ya, yang luar biasa, yang militan. Haleluya. Mari Mas Dipta tolong dibacakan. Khotbah Petrus 14. Ini saudara ya. Kisah pasal 2. Kisah 2 nah. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perangkat." Itulah yang difirmankan Allah. Orang itu tidak mabuk saudara ya, tapi seperti yang difirmankan Allah. Terus dengan perantaraan Nabi Yoel. Haleluya. Ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Terus maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. akan bernubuat. Roh Kudus dicurahkan, maka anakmu laki-laki akan bernubuat. Laki-laki dan perempuan, karena roh sudah dicurahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, lanjut. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Amin, haleluya. Terus Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi.
darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Barang siapa yang berseru dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Karena keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus Kristus. Hai orang-orang Israel, Mas Bagas bisa sambung. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Ayat selanjutnya. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Mas Dipta. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Roh Kudus, saudara, yang akan memberitahukan saudara dan saya jalan kehidupan. Terus, Dia juga yang akan melimpahi saudara dan saya dengan sukacita di hadapan Kristus. Nggak ada alasan buat saya dan saudara tidak bersukacita. Nggak ada alasan buat kita tidak mengalami kasih-Nya. Kita harus berbahagia sepanjang hari, sepanjang waktu, keadaan, situasi. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini Roh Allah dicurahkan buat setiap kita yang percaya. Ini harta kekayaan yang luar biasa, yang dunia nggak bisa berikan. Roh pengertian. Roh Allah memberi kita pengertian, hikmat, kekuatan. Karena roh itu dicurahkan, saudara. Yang pertama, ada komunitas iman. Di mana, saudara, bagaimana iman seorang Kristen membuatnya menjadi bersatu satu dengan yang lain. Roh Kudus membuat kita berkomunitas, memiliki komunitas dengan orang-orang percaya yang lainnya, satu dengan yang lain. Roh penghibur itu memberikan saya dan saudara untuk berkomunitas. Komunitas iman, bukan komunitas yang di luar Kristus. Makanya saya heran, kalau gereja ada gap-gapan, saudara. Ada kelompok-kelompok tersendiri. Bingung saya. Waktu pertama kali saya ada di tempat ini bergereja lokal, Roh itu memberi saya pengertian. Saya kan tidak tahu apa-apa, wong di sini bertamu baru simpatisan. Dikatakan roh itu ada kelompok ini, kelompok itu, kelompok ini. Waduh, lah kok ini berkelompok-kelompok, kayak mau main sepak bola, pertandingan sepak bola. Atau kalau kayak mau pertandingan tenis meja, saudara, lagi mau lomba. Atau mau lagi main pertandingan bulu tangkis. Waduh, ada kelompok-kelompoknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman-Nya mengatakan buat kita, engkau memberitahukan jalan kepadaku, jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Amin. Amin. Haleluya. Catat Mas Bagas. Ayat 28 Kisah 2. Ini perlu kita catat.
Masukkan di memori kita, saudara, sampai relung paling dalam. Roh dicurahkan, Petrus khotbah menerangkan bahwa mereka tidak mabuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba Mas Bagas, tadi mana yang Petrus mengatakan, bantu saya. Ayat pertama tadi ya, 14. 15. Mengatakan orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Saudara yang dikasihi Tuhan, masih pagi. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa Yesus akan mencurahkan roh, bahwa aku akan mencurahkan rohku, Tuhan Yesus, ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu, laki-laki dan perempuan, akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Karunia-karunia dicurahkan. Pertanyaannya sekarang ini, karunia apa yang saudara sudah dapatkan dari pencurahan Roh Kudus? Karunia nyerita ke orang. Banyak, saudara. Karunia bersih tegang leher. Karunia menghakimi. Diganti semua, saudara. Saudara yang dikasih, roh dicurahkan. Dia berkata, dilimpahi saya dan saudara dengan sukacita, keselamatan, damai sejahtera. Gak ada alasan buat kita gak bersukacita. Komunitas iman itu saling menguatkan satu dengan yang lain. Tidak menjelekkan. Kekurangan A gak perlu kita katakan, saudara. Tapi marilah kita satu hati. Percaya bahwa Tuhan Allah yang memberi roh pengertian di dalam setiap kita. Saat roh itu dicurahkan, kita menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas. Saudara, firman-Nya akan diberi penglihatan-penglihatan, bernubuat, karunia dicurahkan, karunia mimpi. Hari-hari ini, saudara, sejak pandemi COVID-19, wah luar biasa. Saya baru tidur sebentar aja, ndak pagi, ndak apa, bisa mimpi macam-macam. Itu semua setiap kita mau pelayanan, saudara, Tuhan kasih dulu mimpi. Tuhan kasih petunjuk. Jadi enak, saudara. Jadi kita itu mau apa? Wong kuasa Dia berikan. Kalau tidak dikasih petunjuk, tidak diberitahu, nggak ngerti apa-apa. Kosong, nol, nggak punya apa-apa, saudara. Terus juga ke atas hamba-hambaku. Saudara, semua manusia dicurahkan Roh Kudus. Diberi roh Allah, dicurahkan roh itu kepada setiap kita. Pertanyaannya, kenapa kita nggak ngerti apa-apa? Terus, bagaimana sampai kita nggak tahu apa-apa, saudara? Mari benahi cara berpikir kita. Saudara, pada hari-hari itu, di dalam ayat 18, ya, dan mereka akan bernubuat. Terus tadi sampai mana, Pak Gub? Coba Mas Dipta bacakan. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias
ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Seharusnya ini yang harus kita lakukan. Apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Terus dijawab oleh hambanya Allah, saudara. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan mengatakan, saudara, ya, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia bukan roh yang lain. Jadi saudara, untuk menerima karunia Roh Kudus, kita harus bertobat. Terus masing-masing memberi diri dibaptis. Supaya apa? Yesus Kristus untuk pengampunan dosa saya dan saudara. Terus maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Haleluya. Mari saudara, kita kerjakan. Firman disampaikan, dilakukan, supaya saya dan saudara beroleh hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Gak susah, gak kemerungsung, gak dalam tekanan, gak terpuruk. Apapun masalah persoalannya, roh dicurahkan. Saat roh dicurahkan kepada semua manusia. Malam hari ini kita minta, Tuhan, saya nggak mau terlewat. Saya mau tangkap baik-baik kairosmu. Roh dicurahkan, roh Allah dicurahkan, supaya saya dan saudara menjadi pribadi yang militan. Pribadi yang senantiasa mengaktifkan roh itu dalam hidup kita. Diaktifkan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Kuasanya itu luar biasa, saudara. Saudara nggak perlu yang lain. Cukup berjalan bersama Roh Kudus. Sumber kuasa ada di dalam Roh Kudus. Dialah guru besar agung mulia. Glory to glory bagi Allah Roh Kudus. Kemuliaan. Pertama kali saya bertobat, saya tidak tahu apa-apa selain saya katakan Roh Kudus dahsyat. Karena saya mengalami perjumpaan pribadi dengan pribadi Roh Kudus. Pribadi roh yang memberi gairah, passion dalam hidup saya, saudara. Saya benar-benar mengalami kasih setianya. Saya nggak tahu apa-apa. Saya mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus. Firman disampaikan, saya terperangah. Saya terpesona, terpikat. Waktu itu benar-benar setelah kita bertobat di bulan Maret, Januari, 14 Januari 2001, bertobat, 19 Mei dibaptis. Bulan Mei-nya hari Pentakosta, saya terpikat. Wow, dahsyat ya. Lidah-lidah seperti nyala api. Saya sudah dibaptis roh waktu itu, saudara. Saya mengucap syukur sampai saya bilang, wah, luar biasa.
Luar biasa, ada bahasa-bahasa yang baru yang Tuhan curahkan. Dari situ saya terus mengejar, memperjuangkan untuk tetap terus di dalam kendali Roh Kudus. Sampai hari ini terima kasih buat Roh Kudus. Saya berkata, Kamsia Roh Kudus, Engkau dahsyat, Engkau hebat. Engkaulah kekuatan dan mazmurku berjalan bersama Roh Kudus. Kemarin saya chatting Dr. Eri, saya katakan, kalau bukan Roh Kudus yang pimpin, nggak payu. Ini besok ngonseling beberapa jiwa, saudara, saya katakan, hanya satu nerak Roh Kudus rak payu. Sudah meneng aja, nggak usah macam-macam. Bersama Roh Kudus, kejarlah kekudusan itu. Belajar untuk tinggal di kaki Tuhan. Minta Roh Kudus dicurahkan. Jangan yang lain. Jangan pikirkan yang lain, saudara. Ini kemarin Bapak Wali Kota kita berkata, normalnya dipending. Katanya masyarakat bandel. Jadi kita nggak berdampak buat kita yang menerima pencurahan Roh Kudus, yang menerima karunia Roh Kudus. Tuhan memberi pengertian. Tuhan sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Tuhan tahu, Tuhan memberi kita pengertian, hikmat, kekuatan. Saudara, komunitas iman itu saling menguatkan. Seperti tadi saya katakan, Ibu Ristiawati yang kita tadi visitasi ke rumahnya, berapa tahun lalu mengalami kanker stadium 3B payudara. Tuhan tolong, sudah 6 tahun hidup sehat dalam kasih setia Tuhan. Dan kemarin kita nggak tahu, sejak pandemi COVID-19 kita nggak bertemu. Tahu-tahu waktu di Pengkol Purwodadi, beliau ngirim foto, kalau kakinya sebelah kanan, katanya gula darah naik, dan kakinya sudah luka sebegitunya. Wah, mengerikan, saudara. Saya itu kalau lihat begitu ndak tega. Terus saya katakan, tadi ada Bu Ana sama Mas Bagas ini yang bersama saya, saudara. Saya katakan di depan, Oma, saya manggil beliau Oma. Oma, pertobatanmu diperhitungkan Tuhan. Loh, ada harga yang harus kita bayar, konsekuensinya itu loh, saudara. Tapi tenang, ini nggak akan membawa kematian. Persekutuan iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi saudara, mari kita belajar untuk menguatkan satu dengan yang lain dalam kondisi seperti ini. Belajar untuk Roh Kudus memberi pengertian. Firman Tuhan ini luar biasa, ya. Sampai ayat berapa tadi, Mas Dipta? Sampai ayat 35. 9. Coba dilanjutkan. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang. Roh Kudus dicurahkan karena apa? Dia menepati janjinya, saudara. Allah menepati janjinya, dicurahkannya Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, lanjut. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Amin. Berikan diri saudara diselamatkan dari angkatan yang jahat, semrawut, kacau. Saudara, kita punya Roh Allah yang dahsyat luar biasa. Di bawah kolong langit ini nggak ada kekuatan kuasa yang menyamai Dia. Dialah, saudara, kuasa ada di dalam Dia. Dia raja di atas segala raja. Dia penolong yang sungguh, yang sejati, abadi, kekal. Dialah penolong yang hakiki, yang tidak tergoyahkan oleh apapun.
penolong kita yang hidup selamanya. Dia dimuliakan, dia dimasmurkan, dia dideklarasikan, dia tersenyum, saudara. Pribadi ini bersukacita. Roh dicurahkan. Saudara memiliki persekutuan iman, mari kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Roh pengertian karunia-karunia dicurahkan, nubuat-nubuatan dicurahkan. Mari kita miliki, saudara. Saya selalu minta belas kasih Tuhan supaya tim PDA memiliki karunia-karunia. Roh Kudus sudah dicurahkan. Dicurahkan hari lepas hari saya selalu minta, Tuhan, penuhi kami dengan roh-Mu. Penuhi kami, curahkan kuat kuasa-Mu. Lebih lagi, more Jesus more. Kami nggak puas sampai ini, mau lagi. Nambah lagi Tuhan, lebih lagi. Jangan cukup sampai di situ, saudara. Sedangkan iblis aja punya strategi. Dia punya banyak metode untuk melakukan supaya kita ini berputus asa. Saya mengucap syukur seperti tadi Mbak Nopi chat kita melalui IG, dia berkata suaminya sekarang di IGD. Pak Budi ini cuci darah 1 minggu 2 kali. Sudah ada kalau dari bulan apa ya, Januari kalau tidak salah. Tapi saya terus mensupport. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini punya persekutuan ini gunanya apa? Roh Kudus dicurahkan kita memberkati sesama kita melalui apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, saudara. Berjalan di dalam ketepatannya. Saat kita dalam satu komunitas seperti tim PDA Salom Buromdona, kita memberi semangat. Jangan loyo-loyo, saudara, memberi semangat. Memperkatakan perkataan yang profetik, perkataan berkat. Ya, berjalan. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Keselamatan sudah Tuhan curahkan. Kita berjuang supaya keselamatan itu nggak terlepas dalam hidup kita. Semua kita harus berjuang. Bersama-sama bergandengan tangan. Makanya dibutuhkan komunitas iman, saudara. Besok saya masih akan terangkan tentang ini, saudara. Seberapa yang roh itu berikan kepada saya. Seberapa yang saya bisa mengerti untuk boleh saya sampaikan. Dan selanjutnya saya minta Roh Kudus menyempurnakan. Karena saya juga tidak pernah tahu apa-apa, saudara. Saya belajar minta Tuhan supaya menyempurnakan segala sesuatu yang tidak sempurna. Makanya saudara, yang pertama tadi saudara, miliki komunitas iman. Komunitas iman yang berfungsi. Saudara kalau enggak, jangan gengsi. Jangan saudara gengsi, jangan saudara merasa malu, minder, atau merasa rendah diri. Jangan. Kita sama-sama belajar. Saat saudara bertanya, itu sangat memberkati saya sebagai hamba Tuhan. Saya diberkati dengan banyak pertanyaan saudara. Berapa banyak yang bertanya tentang segala sesuatu, tentang pribadi yang agung mulia itu. Melalui kebenaran firman Tuhan, kita menjawab seperti yang Roh mau untuk kita sampaikan. Yang menyempurnakan dia pribadi yang mulia, saudara. Saudara, roh yang dicurahkan Tuhan, banyak hal. Besok kita akan bahas lebih lagi. Karena ini waktunya tinggal berapa, Pak Gu? 4 menit? 7 menit. Oh, 7 menit. Puji Tuhan, masih bisa ya. Yang kedua, ucapan syukur yang tidak berkesudahan. Selalu mengucap syukur. Roh Tuhan dicurahkan, matur nuwun Gusti Yesus. Karena roh-Mu yang memberiku pengertian,
kekuatan, kedamaian. Selalu mengucap syukur. Berapa banyak kita melayani beberapa hari sejak pandemi COVID-19. Saya katakan beberapa orang yang saya mentori tidak terlihat. Sang teman berkata, ada hal yang saya rasakan, saudara. Karena ada ikatan. Saat kita memiliki komunitas iman, saudara, kita ada ikatan. Kita merasakan. Kok saya berapa hari ingat tentang ini? Saya baru mau chatting, duluan chatting, saudara. Saya selalu katakan, gimana kabar? Datanglah si teman memberitahu, komunitas baru seperti apa kalau dipimpin dalam roh dan kebenaran, gak apa-apa. Kita selalu rindu, saudara. Tapi saya bersyukur tim PDA adalah tim yang aktif. Selalu aktif. Saudara, jangan kita biarkan roh yang dicurahkan yang harusnya kita bersyukur, kita dibuat kacau sendiri karena kita yang mau. Kalau kita susah, kita kacau, kita menderita sampai terpuruk dan putus asa itu karena kita yang mau. Tuhan gak kerjakan itu dalam hidup saya dan saudara. Wong keadaan kacau, kondisi kacau, situasi. Saya katakan saya gak mau kacau. Saya mau tetap fokus pandang. Karena kau sudah curahkan rohmu di dalam hidupku. Kowe setan gak bisa buat aku kacau. Kowe setan lenyap di dalam nama Yesus, saya katakan. Saya nggak mau dibuat kacau. Dalam segala hal, miliki, saudara, keintiman, mengucap syukur. Tuhan curahkan rohnya dalam kehidupan kita tanpa Roh Kudus. Coba saudara mikir. Saya mikir, saudara, ya kalau tidak karena engkau, hari ini nggak bisa kulalui 31 Mei. Bangun tidur sehat waras, tidak kekurangan apa-apa. Terus bertemu dengan mempelai dulu, saudara. Kekasih hati. Menyenangkan dia. Berduaan. Bersamanya. Roh itu yang memberi kekuatan. Roh Kudus yang manis. Pribadi yang perkasa. Lembut dan perkasa. Bawa aku lebih mengasihimu. Setiap hari membangun keintiman. Memikirkan bagaimana caranya pribadi yang manis, lembut, dan perkasa ini bersuka cita dengan pujian penyembahan dari lidah bibir kita yang dipimpin dalam dasar hati yang paling dalam. Berjumpa dulu. Menari bersamanya, saudara. Terus baru kita bisa lakukan aktivitas yang lain. Jumpai dulu. Wong Tuhan memberikan, dicurahkan, janjinya ditepati. Sudah dicurahkan rohnya, dia naik ke surga, dicurahkan buat saya dan saudara. Apa yang kita bisa balas? Gak ada. Mau kita lakukan pelayanan, gak bisa balas. Selain memuji dan menyembah dia. Duduk memuji menyembah. Mengkorak tenang urip kita, saudara. Pasti tenang. Nanti tenang, damai. Mau dunia bunyi-bunyian seperti apa bisingnya. Seperti apa keadaannya, saudara. Mau bunyi-bunyiannya berisik. Waduh, jedar. Kita tetap tenang. Mengucap syukur. Karena dia curahkan rohnya buat saya dan saudara. Haleluya. Sudah kurang berapa, Pakku? 3 menit. Haleluya, saudara. Besok kita lanjut lebih lagi. Kalau kita bicara tentang pribadi yang agung, mulia, dahsyat, napas hidup, saudara. Wow, gak mau berhenti, saudara. Tapi saya percaya malam hari ini dalam hadiratnya, saya dan saudara dalam hadiratnya, kita dalam kasih setianya. Mari saudara, saya akan berdoa. Kita angkat tangan kita.
kita minta, kita menengadah, kita minta Tuhan curahkan roh-Mu lebih. Kami rindu karunia-karunia dicurahkan buat kami. Bapa, terima kasih buat malam yang indah ini. Roh Kudus, terima kasih buat kasih-Mu. Kami percaya roh-Mu Kau curahkan malam hari ini atas setiap kami yang haus dan lapar. Karena saat roh-Mu dicurahkan, kami menjadi pribadi yang luar biasa. Pribadi yang berkenan kepada Engkau. Karena saat roh-Mu dicurahkan, kami menjadi pribadi yang melakukan apa yang Engkau mau. Terima kasih buat malam ini Roh Kudus. Curahkan roh-Mu Tuhan atas setiap kami. Baik yang streaming maupun kami tim PDA. Dimanapun berada saudara. Kami minta saudara tetap percaya. Malam hari ini roh Allah dicurahkan atas hidup saudara. Atas keluargamu, suami, istri, anak, menantu, cucu. Kuasa Roh Kudus dicurahkan di dalam nama Yesus. Kami rindu urapan-Mu Tuhan. Urapan-Mu lebih lagi. More Jesus, more Jesus, more Jesus. Jamah yang sakit disembuhkan. Yang berbeban berat, letih lesu dan berbeban berat, Allah memberi kelegaan. Tuhan Yesus memberi kelegaan. Yang mengalami banyak masalah, persoalan, semuanya kami percaya Tuhan sumber jawaban. Di dalam nama Yesus. Bapa, tidak ada hal yang lebih indah selain bersyukur dan bersyukur. Terima kasih buat komunitas iman yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Tidak ada alasan untuk kami tidak mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu. Firman-Mu mengatakan Tuhan pada malam hari ini di ayat 40 di dalam Kisah 2. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Kami mau berikan diri kami Tuhan kepada Engkau. Karena kami percaya keselamatan harus kami perjuangkan. Di dalam nama Yesus. Tuhan Kau mulia, Kau ajaib. Bagimulah segala puji, hormat dan kemuliaan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih buat kebersamaan kita. Kita mengucap syukur. Dan malam hari ini saudara, kita angkat satu pujian. Saudara selamat beristirahat. Kita akan bertemu esok di pukul 17.00 untuk lebih lagi menyembah, memuji Dia. Karena kita percaya Roh Kudus yang pimpin saya dan saudara. Roh hikmat, roh pengertian dicurahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Roh Kudus hadir mengalir di bait suci.